Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Anissa Ramasabita dengan NIM 110262337, mahasiswi pendidikan khusus Universitas Negeri Jakarta, akan menjelaskan tentang pengertian, penyebab, klasifikasi, dan karakteristik dari anak kesulitan belajar. Let's check this out. Teman-teman pernah tidak mendengar kata-kata anak dengan kesulitan belajar? Apa maksudnya ya? Kesulitan belajar secara harfiah merupakan terjemahan dari bahasa Inggris learning disability yang memiliki arti ketidakmampuan belajar. Anak-anak yang mengalami kesulitan belajar didefinisikan sebagai anak-anak yang mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademiknya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya fungsi otak atau masalah psikologis dasar yang menyebabkan prestasi belajar mereka tidak sesuai dengan potensi mereka yang sebenarnya. Untuk membantu mencapai potensi terbaik mereka membutuhkan pelayanan pendidikan khusus. Ada beragam istilah yang digunakan untuk menyebut anak dengan kesulitan belajar. Dalam dunia medis, digunakan istilah brain injured dan minimal brain dysfunction. Kelompok ahli psikolinguistik atau ahli bahasa menggunakan istilah language disorders, dan istilah yang digunakan dalam dunia pendidikan adalah educationally handicapped. Namun, istilah umum yang sering digunakan oleh para ahli pendidikan adalah learning disabilities. Lalu, apa yang menyebabkan seorang anak mengalami kesulitan belajar? Bruce, Siegel, dan Gold, serta Pentig mengemukakan bahwa kesulitan belajar khusus disebabkan oleh disfungsi sistem saraf yang disebabkan oleh cedera otak pada masa perkembangan otak, ketidakseimbangan zat-zat kimiawi di dalam otak, gangguan perkembangan saraf, serta kelembatan proses perkembangan individu. Di sisi lain, Hallahan dan Kaufman mengemukakan 3 faktor penyebab kesulitan belajar, yaitu yang pertama, faktor organis atau biologis, disebabkan oleh adanya disfungsi dari sistem saraf pusat. Yang kedua, ada faktor genetis, dapat disebabkan oleh faktor genetis atau keturunan, sebagaimana dikemukakan oleh Vinucci dan Child. Dan yang ketiga, yaitu faktor lingkungan. Lingkungan menyebabkan timbulnya kesulitan belajar pada anak, bukan bersifat primer atau utama, tetapi lebih banyak bersifat sekunder. Sedangkan dari hasil penelitian para ahli diagnostik, ditemukan 4 faktor yang dapat memperberat gangguan dalam belajar, yaitu yang pertama kondisi fisik, meliputi gangguan visual, gangguan pendengaran, gangguan keseimbangan, dan orientasi ruang body image yang rendah, hiperaktif, serta kurang gizi. Yang kedua adalah faktor lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah yang kurang menguntungkan bagi anak akan menghambat perkembangan sosial, psikologis, dan pencapaian prestasi akademis. Kemudian yang ketiga yaitu faktor motivasi dan afeksi. Anak yang selalu gagal pada satu mata pelajaran atau beberapa mata pelajaran cenderung menjadi tidak percaya diri, mengabaikan tugas, dan rendah diri. Kegagalan ini dapat membentuk pribadi anak menjadi seorang pelajar yang pasif. Dan yang terakhir, yaitu kondisi psikologis. Kondisi psikologis ini terganggu akibat dari gangguan perhatian, persepsi visual, persepsi pendengaran, persepsi motorik, ketidakmampuan berpikir, dan keterlambatan dalam kemampuan berbahasa. Bagaimana mengklasifikasikan anak dengan kesulitan belajar? Menurut Kirk dan Gallagher, kesulitan belajar dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar, yaitu kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan dan kesulitan belajar akademik. Kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan atau developmental learning disabilities mencakup attention disorder, memory disorder, thinking disorder, language disorder, dan gangguan persepsi visual dan motorik. Sedangkan kesulitan belajar akademik atau academic learning disabilities mencakup kesulitan membaca atau disleksia, kesulitan menulis atau disgrafia, dan kesulitan dalam matematika atau berhitung atau diskalkulia. Karakteristik anak dengan kesulitan belajar. Yang pertama, masalah persepsi dan koordinasi. Hallahan menyatakan bahwa anak-anak dengan kesulitan belajar sering mengalami gangguan persepsi penglihatan dan pendengaran,
Selain itu, beberapa anak dengan kesulitan belajar juga mengalami masalah dalam koordinasi motorik dan keterampilan motorik kasar. Contohnya, anak-anak kesulitan membedakan huruf-huruf atau kata-kata yang mirip, seperti D dan B atau sabit dan sakit. Kemudian, kesulitan membedakan kata-kata yang terdengar serupa seperti kopi dan topi. Kesulitan dalam menulis, serta kesulitan dalam melompat dan menendang bola. Selanjutnya, adanya gangguan dalam perhatian dan hiperaktif. Anak-anak dengan kesulitan belajar sering kesulitan dalam memusatkan perhatian dan mungkin menjadi hiperaktif. Meskipun tidak semua anak hiperaktif juga memiliki kesulitan belajar, namun banyak yang mengalami keduanya. Masalah utamanya adalah kesulitan berkonsentrasi, bukan sekedar gerakan berlebihan. Anak yang hiperaktif cenderung sulit menyelesaikan tugas tepat waktu, kesulitan membuat kontak mata, dan sulit berkonsentrasi karena mereka merespon semua stimulus di sekitarnya tanpa seleksi. Karakteristik berikutnya adalah gangguan dalam masalah mengingat dan berpikir. Mereka sulit menggunakan strategi untuk mengingat informasi, seperti mengkategorikan kata-kata untuk memudahkan mengingat. Kesulitan dalam memahami bunyi bahasa juga menyulitkan mereka untuk memaknai kata atau kalimat dengan benar. Anak-anak ini sering mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah dan membentuk konsep atau pengertian. Mereka tidak mampu menemukan strategi yang diperlukan untuk tugas-tugas tersebut. Selanjutnya, kurang mampu menyesuaikan diri. Anak dengan kesulitan belajar cenderung sulit menyesuaikan diri dan sering mengalami kegagalan sesuai dengan tingkat kesulitannya. Ini dapat mengakibatkan kurangnya rasa percaya diri, kecemasan, dan ketakutan akan cemoohan teman-teman. Akibatnya, mereka mungkin menjadi ragu-ragu dalam berinteraksi dengan lingkungan atau bahkan mengasingkan diri. Berikutnya yaitu menunjukkan gejala sebagai siswa yang tidak aktif. Anak dengan kesulitan belajar kurang mampu mengatasi masalah akademis secara spontan karena sering mengalami kegagalan. Misalnya, mereka tidak berani menjawab pertanyaan guru atau soal di papan tulis secara spontan. Dan karakteristik yang terakhir adalah pencapaian hasil belajar yang rendah. Sebagian anak berkesulitan belajar tidak mampu secara merata dalam bidang akademik seperti membaca, pengucapan, menulis, dan berhitung, atau hanya pada satu atau dua aspek saja. Nah, karakteristik-karakteristik tadi adalah informasi terakhir yang dapat saya sampaikan di video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.